Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan di hari yang penuh kemuliaan ini selain pujian tertinggi kepada Allah Tabaraka wa taala yang masih memberikan kepada kita semua umur yang panjang dan taufiknya sehingga kita dapat berjumpa dengan hari-hari terbaik sepanjang tahun, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Berkenaan tentang kemuliaannya, Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengannya di dalam surah Al-Fajr ayat kedua, walayalin asyar, dan demi malam yang 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kemuliaan hari-hari ini di dalam sebuah hadisnya, ma min ayyamin al-a'malus solihu fiha ahabbu ila Allahi min hasihil ayyam. Tidak ada hari di mana amal soleh padanya lebih Allah cintai daripada hari ini, yakni ayyamal ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Qala walal jihadu fi sabilillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula berjihad di jalan Allah. Qal illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi syai'in. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali membawa sesuatu apapun, dalam hal ini syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud. Apabila kita memahami kandungan hadis ini, maka seakan-akan kemuliaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah hanya dapat ditebus dengan seluruh harta dan jiwa kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan taufik dan karunia dari Allah, maka kita tak perlu berkorban seluruh harta, apalagi jiwa kita. Cukup bersyukur kepadanya dengan penuh keikhlasan dan ihtisab. Mudah-mudahan dengan itu kita tergolong ke dalam hamba-hamba yang pandai bersyukur. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti kembali mengulang-ulangi dan meresapi makna surah Al-Kautsar yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga, fashalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah yang terputus. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar tadi adalah perintah untuk menjalankan ibadah kurban sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah. Ibadah kurban adalah ibadah yang paling mulia dan tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah daging dan darahnya yang sampai kepada Allah,
namun nilai ketakwaan seseorang yang berkurban yang akan sampai kepada Allah. Sehingga ibadah kurban menjadi salah satu ibadah yang disyariatkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sehubungan pula dengan rangkaian pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Karena itu, mari sama-sama menyimak beberapa hikmah dari ibadah kurban yang akan kita sampaikan pada kesempatan Jumat yang mulia ini. Hikmah yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah kurban merupakan bentuk ittiba kepada petunjuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkurban sejatinya adalah warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tatkala dikisahkan tentang mimpi Ibrahim di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-102 sampai 107, yang artinya ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail kemudian mengatakan, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih anaknya, kami memanggil dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar." Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, menjalankan ibadah kurban berarti pula kita telah menunaikan dua perintah Allah, yaitu perintah untuk berkurban sebagai salah satu syariat yang mulia, dan perintah Allah yang lainnya untuk ittiba, mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-123, "Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kedua, tarbiyah terhadap jiwa seorang mukmin untuk bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dan keutamaan yang ditunaikan oleh seorang hamba tentu saja berbeda tingkat kesulitannya, dan hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai sebab dan alasan. Namun semua perintah Allah memiliki corak yang sama, bahwa ia tidak disenangi oleh hawa nafsu manusia. Apalagi jika perintah itu berkenaan dengan hal yang paling dicintai oleh seorang insan, maka semakin bertambah besarlah kesulitannya, dan semakin sedikit pula manusia yang dapat mengerjakannya. Demikian hanya dengan ibadah kurban yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan hewan sembelihan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi anaknya yang diperintahkan untuk disembelih. Allah Azza wa Jalla memerintahkannya untuk menyembelih satu-satunya putra yang ia miliki kala itu, yaitu Ismail alaihissalam. Padahal di balik perintah itu sendiri, ia telah menunggu selama puluhan tahun lamanya hingga dikaruniai putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian mana lagi yang lebih pahit dan lebih berat dibandingkan ujian mengorbankan anak sendiri? Olehnya itu jamaah yang berbahagia, ibadah kurban ini mengajarkan kita untuk mentarbiyah dan mendidik jiwa kita agar mampu bertahan dan bersabar dengan berat dan sulitnya menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini berat karena bersabar menjalankan perintah Allah memang merupakan bentuk kesabaran yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja di balik kepahitan dan kesulitan itu ada ganjaran pahala yang terbesar di sisi Allah. Yang penting kita mau menyabarkan jiwa bersama orang-orang yang rela berkorban sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba' hawahu wa kana amruhu furuta." Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya.
Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat Allah, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini seakan ingin berpesan kepada kita semua bahwa untuk menguatkan kesabaran kita, maka jangan pernah berhenti dari panjatan doa kepada Zat yang Maha Kuat lagi Maha Kuasa, agar kiranya mengaruniakan kepada kita kesabaran tersebut, karena apalah daya dan kuasa kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah yang ketiga, tarbiyah terhadap jiwa seorang mukmin untuk rela berkorban demi tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban adalah ibadah yang syarat dengan nilai pengorbanan di dalamnya. Tatkala Ismail alaihissalam diminta berpendapat tentang perintah Allah kepada ayahandanya untuk menyembelih dirinya, maka apakah jawaban Ismail kata itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apakah beliau menolaknya? Tentu tidak. Apakah beliau mengatakan sembelihlah aku wahai ayahku? Jawabnya tidak. Ismail alaihissalam mengatakan, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Ucapan ini seakan mengisyaratkan bahawa seandainya pun Allah memerintahkan kepadamu untuk lebih dari menyembelih diriku, maka tegarlah dan kuatlah untuk melaksanakannya, karena itu adalah titah ilahi yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang sama pula kita dapatkan dari perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk berkurban melalui surah Al-Kautsar itu. Surah Al-Kautsar sendiri adalah salah satu dari surah Makkiyah yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat masih berada di kota Mekah. Itu artinya ibadah kurban termasuk di antara ibadah yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa hikmah dari perintah berkurban di kala itu? Hikmahnya bahwa Allah hendak mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya syariat Islam tidak akan mungkin tegak tanpa adanya pengorbanan. Karena itu, ruh pengorbanan dari Rasulullah dan para sahabatnya terus terkobarkan setelah itu, baik dengan harta, bahkan dengan jiwa mereka sekalipun. Jamaah Jumat yang berbahagia, hikmah yang keempat, tarbiyah terhadap jiwa seorang mukmin untuk mengejar cinta Allah dan kasih sayang sesama kaum muslimin. Tujuan utama pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menggapai kemuliaan dan keridaan Allah semata. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan umumkan perang kepadanya, dan hambaku tidak mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan, dan tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintai dia. Hadis riwayat Bukhari. Bukankah hal ini telah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau berhasil menunaikan perintah Allah untuk berkurban dan membuktikan ketaatannya, ketundukan dan kecintaannya kepada Allah semata, melebihi siapapun, bahkan kepada anak tercintanya. Dan sebagai balasan Allah berikan pula cintanya kepada Ibrahim dan menggelarnya sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah lain dari ibadah kurban bahwa ia merupakan sarana untuk mendidik dan mentarbiyah jiwa kita guna mencari cinta dan kasih Allah taala melalui pengorbanan kita dengan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita, sekaligus menjadi bukti bahwa kita bersungguh-sungguh untuk memantaskan diri menggapai cinta Allah melalui rasa kasih sayang dan cinta kita kepada sesama manusia dengan menghadiahkan dan menyedekahkan sebagian dari daging kurban yang telah kita sembelih. Jamaah Jumat yang berbahagia, demikianlah beberapa hikmah ibadah kurban yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan di hari-hari yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita dalam menunaikan ketaatan ini, serta mengganjarnya dengan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa sarul fawahisha ma sahar wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang kedua ini izinkan kami untuk mengingatkan diri pribadi dan kepada jamaah sekalian bahwa saat ini kita berada pada hari-hari yang termulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka mari memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang beruntung dan menang dengan ganjaran pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara saudara-saudara kita kaum muslimin telah berkumpul di Haramain Mekah dan Madinah untuk bersiap-siap melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji di tanah suci, mengingat peristiwa Haji Wada yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembali teringat bahwa pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sedang wukuf di padang Arafah, saat itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya, agama Islam untuk umat manusia, sebagaimana di dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam jadi agama bagimu. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Berdasarkan ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka agama Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya, dan celakalah bagi mereka yang meyakini bahwa agama ini kurang, belum lengkap, atau masih membutuhkan syariat selain dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang berbahagia, sangat disayangkan belakangan ini umat Islam di negeri kita kembali melihat dan mendengarkan salah satu tindak kejahatan dan penistaan terhadap agama Islam melalui celaannya terhadap ibadah haji dan umrah. Stigma buruk bagi para penghafal kalamullah, perselisihan terhadap syariat khutbah dan sunnah Rasulullah, bahkan pendangkalan keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin apa yang tidak kita ketahui darinya justru lebih banyak dan lebih buruk. Wal iyazubillah. Masalah ini semakin buruk di mata masyarakat karena sikap angkuh dan arogan pimpinan pondok pesantren tersebut yang semakin menjadi-jadi. Olehnya, melalui mimbar Jumat ini, kami mengingatkan diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk kembali memperdalam ilmu dan pengetahuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dan paripurna ini. Menjauhi segala bentuk pendangkalan akidah dan keyakinan serta pengamalan syariat yang tidak benar, serta lebih selektif dalam memilihkan sekolah tempat buah hati kita menimba ilmu pengetahuan di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa sa'ira a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'da'aka ya azizun ya qahhar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.